Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur dan fungsi lipid. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Hartati, MPD. Dengan NIM 119208085. Apa sih yang dimaksud dengan lipid? Nah, lipid ini berasal dari kata lipos yang berarti lemak. Lipid adalah sekelompok senyawa non-heterogen yang meliputi asam lemak dan turunannya, lemak netral, fosfolipid, serta sterol. Lipid memiliki arti lain sebagai kelompok besar biomolekul dengan gugus fungsional karboksil min-COOH dan gugus ester yaitu min-COOR yang tidak dapat larut dalam air, tapi larut dalam larutan nonpolar seperti eter, aseton, bensin, karbon tetraklorida, dan lain sebagainya menurut Baras 2006. Suatu kelompok besar substansi biologis yang dapat larut dalam zat pelarut organik seperti aseton, alkohol, kloroform, eter, dan benzena menurut Bintang 2010. Lipid yaitu suka larut dalam air. Lipid ini dikelompokkan berdasarkan struktur dan karakteristik nonpolarnya menjadi lemak, lilin, fosfolipid, sphingolipid, glikolipid, eikosanoat, steroid, lipoprotein, dan vitamin yang larut dalam lemak. Beberapa jenis lipid memiliki gugus polar dan nonpolar, sehingga lipid bersifat antipatik akan membentuk misel di dalam air, menurut Ritter 1996. Selanjutnya yaitu ada sifat lipid. Sifat lipid ini terbagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama, hidrolisis, dan lipid akan menghasilkan asam lemak yang berperan pada metabolisme tumbuhan dan hewan. Dan yang kedua, lipid tidak larut dalam air tetapi dapat larut dalam pelarut organik yaitu benzena, eter, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Kemudian yang ketiga yaitu lipid mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan beberapa jenis lipid juga memiliki kandungan nitrogen dan fosfor. Kemudian yang terakhir yaitu lipid tidak mempunyai satuan yang berulang, tidak seperti karbohidrat dan protein menurut Mars 2000. Selanjutnya ada fungsi lipid. Fungsi lipid adalah sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, pembentukan sel, sumber asam lemak esensial, alat pengangkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, sebagai pelumas, dan menjaga suhu tubuh menurut Guiton dan Hall tahun 2007. Selanjutnya yaitu ada peranan lipid. Yang pertama, sebagai sumber energi. Lipid ini dapat menjadi sumber energi menjadi 1 gram sama dengan 9 kekal atau setara dengan 2 kali energi yang dihasilkan oleh karbohidrat. Kemudian pada penyimpanan energi ini dapat disimpan dalam tubuh dalam bentuk lipid atau triacylglicerida yaitu pada sel adiposa. Kemudian yang ketiga ada komponen struktur membran sel. Pada ini lipid membran yang khas adalah fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Selanjutnya yaitu pembentukan hormon. Pembentukan hormon melalui hormon steroid kemudian menjadi progesteron dan testosteron. Selanjutnya yang kelima yaitu pelarut vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini berperan pada proses regulasi proses biologi pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir yaitu berperan sebagai isolator. Nah, lemak ini disimpan di bawah kulit sebagai isolator dari suhu yang ekstrim, yaitu suhu yang rendah. Contoh hewan yang menggunakan lemak sebagai isolator adalah beruang kutub.
Klasifikasi lipid terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lipid sederhana, dan yang kedua lipid kompleks, kemudian yang ketiga yaitu turunan lipid. Selanjutnya yaitu ada pembahasan sedikit mengenai klasifikasi lipid. Yang pertama, lipid sederhana atau simple lipid. Lipid sederhana merupakan ester gugus asam lemak atau sering disebut juga sebagai gugus asil. Dengan molekul alkohol, gliserol, lipid sederhana dapat berbentuk monogliserida, digliserida, atau trigliserida. Trigliserida merupakan lipid yang tersimpan dalam sitoplasma sel-sel adiposa. Kemudian yang kedua ada lipid kompleks. Lipid kompleks ini merupakan ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol. Lipid kompleks juga berikatan dengan molekul yang lain seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Asam lemak ini tidak hanya mengalami proses esterisasi menjadi molekul lipid yang lebih kompleks, tapi juga dapat mengalami proses transformasi metabolik menjadi senyawa-senyawa baru yang disebut sebagai turunan lipid. Kemudian yang ketiga ada turunan lipid atau derivat lipid. Turunan lipid ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar seperti eicosanoid, isoprenoid, badan keton atau keton body, dan sebagainya menurut Baras 2006, Meyers 1999, dan Santoso 2009. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.